Sidang perceraian antara aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali digelar. Pada sidang dengan agenda kesaksian pihak Ari yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, terkuak fakta mengejutkan, terutama ihwal kebiasaan Ari Wibowo yang kerap pulang larut malam dan diduga kerap menghabiskan malam dengan meminum alkohol. Keterangan yang meluncur dari supir pribadinya itu bahkan diamini Inge Anugrah yang kemarin hadir menyaksikan para saksi. Dari semua poin itu yang lebih banyak kita gali adalah kehidupan malam dari Pak Ari. Jadi sopir itu menerangkan bahwa bisa sebulan 2 kali Pak Ari ke karaoke di satu tempat di Blok S. Kalau datang bisa jam 9 malam, pulang jam 2. Dan tadi ketika dia menjawab pertanyaan pengacaranya apakah Pak Ari pulang dalam keadaan mabok, tidak bisa jalan, tapi sopirnya mengatakan mabok sih tidak, bisa jalan, hanya bau minuman. Iya, kadang-kadang kalau misalnya aku masih agak kebangun, subuh-subuh gitu, iya kecium. Tapi mostly biasa aku kan tidur jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 5. Itu dia pulang kadang-kadang aku nggak tahu gitu. Jadi memang beda lifestyle-nya gitu, tapi sometimes ya kecium. Udah cukup lama lah. Tapi sempat ada obrolan mungkin ngebahas soal itu? Udah, aku sudah bilang bertahun-tahun berkali-kali bahwa tolong dong kehidupan malamnya dikurangin. Kalau dulu karena dia harus sinetron stripping, yes aku akan support karena dia mencari uang untuk keluarga. Aku masakin, bahkan ke lokasi syuting juga bawa microwave, segala macam aku support. Tapi sejak keluar malamnya bukan untuk kerjaan? Iya, jadi aku minta sama dia gitu, dikurangin dong, dikurangin. Tapi dia bilang, itu kan untuk dia networking, untuk kerjaan dia harus begitu. Ya gitu. Tapi kalau soal karaoke itu begini, Ari Wibowo sampai hari ini sedang merintis membuka usaha karaoke. Artinya dalam perjalanannya membuka usaha tersebut, tentu dia pasti harus datang ke tempat karaoke tertentu untuk berdiskusi dengan calon-calon mitra kerjanya dia. Ari sendiri kemarin memang tak hadir dalam persidangan, tapi sebaliknya Inge hadir sejak awal sidang. Dalam kesaksian lainnya, pihak saksi Ari juga mengungkap ihwal dugaan perselingkuhan antara Inge dan pria idaman lain di pusat kebugaran tubuh atau gym yang biasa Inge lakoni. Tapi kubu Inge menepis dugaan kesaksian tersebut. Percekcokan yang timbul dalam rumah tangga Ari Wibowo dengan Inge Anugrah disebabkan karena adanya pihak ketiga. Artinya dengan kata lain adanya perselingkuhan. Seperti yang lalu-lalu pernah kami bilang bahwa kami tidak mungkin mendalilkan hal yang tidak mungkin kami buktikan. Hari ini kesempatannya kami membuktikan, kami menghadirkan saksi yang memang melihat langsung adanya perselingkuhan tersebut. Mengenai percecokan, saksi juga tidak tahu. Mengenai pihak ketiga juga tidak tahu. Dari pihak Pak Ari mengajukan 2 saksi. Satu saksi namanya Pak Sandi. Pak Sandi itu temannya dari Pak Ari. Tapi keterangan dia itu lebih banyak kepada istilahnya testimonium dauditum. Bahwa dia menerangkan ada salah satu teman di tempat fitness mengirim WA kepada Sandi itu. Dia menyatakan bahwa bunyinya bersama seseorang laki-laki di tempat fitness. Poinnya itu saja dan selalu bersama. Nah, lalu satu saksi lagi namanya Pak Murtado. Beliau adalah sopir dari Pak Ari dan Bu Inge. Ya, yang menerangkan bahwa ya rumah tangga mereka sudah tidak cocok lagi dan dia menerangkan juga pernah melihat di lobi Ibu Inge bersama seseorang laki-laki aja. Itu kan tempat umum, kalau emang aku mau aneh-aneh itu nggak mungkin aku di tempat umum, dan aku punya banyak teman cowok, teman cowokku banyak, teman yang cowok nggak cowok juga banyak, dan aku nyaman dengan teman-temanku yang boleh bilang iya. yang
Gitu. Aku comfortable sama mereka, aku seneng karena mereka selalu straightforward ngomongnya dan bercandanya juga asik, dan kita latihan bareng. Aku sering nge-coach mereka setiap seminggu sekali, pasti aku nge-coach, aku berantakin tuh freestyle area, kita latihan bareng-bareng. Dan sometimes teman-temanku yang cowok ini juga ngasih aku tips untuk latihan bebannya, karena kan aku lebih functional training, jadi sometimes kalau latihan beban aku belajar sama mereka gitu. Jadi ya kalau dibilang sama cowok di tempat gym, Terus kenapa? nggak cowok juga, temanku juga cewek-cewek banyak, cuman ya yang juga banyak gitu. Hanya mendapat WA dari seseorang di tempat fitness yang menerangkan bahwa di tempat fitness Bu Inge bersama seseorang. Lalu ketika kita tanya apakah itu tempat fitness terbuka untuk umum, terbuka dan kedekatan seperti apa, hanya mengatakan karena itu dikirim lewat WA saja. Jadi tidak ada hal-hal yang ya memberatkan atau memojokkan gitu loh. Begini, kalau argumennya karena ruang terbuka berarti bukan perselingkuhan, kami mungkin menjawab seperti ini, bahwa kita menilai perselingkuhan itu tentu dari gelagat-gelagat yang memang tidak normal, tidak lazim. Contohnya mungkin iya, seperti apa waktu itu? Yang Seperti ya mungkin ya seperti berpegangan tangan. Ya menurut hemat kami sebagai penasihat hukum, tidak mungkin hal yang terjadi itu tidak menunjukkan hal yang biasa-biasa saja. Isu soal adanya pria idaman lain memang sebelumnya sempat santer mewarnai kisruh Bahtera Ari dan Inge Anugrah yang sudah membina Bahtera selama 16 tahun hingga dikaruniai 2 buah cinta. Kala itu, Rafael Smash, teman latihan satu gym bersama Inge, sempat terseret dugaan isu cinta terlarang. Tapi Rafael membantah isu miring tersebut. Begitu pula Inge menepis tudingan kubu Ari. Orang ketiga kan begini, di WA-nya mengatakan melihat Bu Inge di tempat fitness dengan seseorang. Padahal tempat fitness kan terbuka untuk umum. Tempat umum. Itu jadi kalau mengabarkan itu, maaf nih, kecuali melihat Inge di suatu tempat tertutup, baru mungkin ada petunjuk ke situ. Tapi kalau hanya mengirim berita bahwa tempat terbuka, memang tadi hakim tanya, apakah itu tempat terbuka untuk umum dan hanya WA itu saja, ya memang isi WA-nya seperti itu. Jadi mengarah ke petunjuk pihak ketiga, ya tidak bisa dibuktikan. Kalaupun tempat tertutup, perselingkuhan itu tidak akan menimbulkan saksi, ya itu yang pertama. Karena biasanya kan perselingkuhan itu selalu ada dua belah pihak gitu ya, antara satu yang sedang terikat perkawinan, yang satu orang lainnya gitu. Jadi di dalam case ini tempatnya itu adalah tempat terbuka, tetapi bukan berarti itu tidak terjadi perselingkuhan. Sekarang dibalik, di tempat terbuka saja perselingkuhan itu terjadi, apalagi di tempat tertutup, walaupun kita tidak bisa membuktikan. Kembali ke tadi, tempat tertutup itu kita tidak bisa buktikan gitu ya. Tidak diungkapkan mengenai WA, yang ada WA itu hanya WA dari seseorang sebagai member fitness, WA ke Sandi, waktu itu dia di Jepang. Hanya WA saja, jadi dalam WA-nya katanya bahasanya menginformasikan bahwa si yang kirim WA itu namanya Yansen, mengabarkan bahwa dia melihat Inge dan seseorang laki di tempat fitness. Meski sekuat tenaga Inge menepis tudingan tersebut, nyatanya dari kesaksian kubu Ari, aroma cinta terlarang itu kuat berhembus. Apalagi kabarnya, diam-diam kubu Ari sejak lama mengintai pergerakan Inge yang mengarah pada dugaan cinta terlarang. Lantas benarkah kubu Ari sudah mengantongi bukti ihwal dugaan adanya pria idaman lain? Itu ada sempet memang satu kesempatan di mana aku ke gym, ada orang yang kayak pakai bajunya sih safari gitu. Pokoknya kelihatan banget kalau dia tuh bukan anak gym, bukan purposely mau ke gym, tapi dia cuma pakai kayak jaket, baju safari gitu, bahkan pakai celananya juga denim. Terus aku naik lift, dia ikut naik lift, cepet-cepet masuk. Aku tap kartu, di atas juga dia keluarinnya KTP. Jadi itu kalau dia udah keluarinnya KTP berarti dia bukan member gym. Karena cuma bisa visit satu kali gitu loh, kasihnya KTP. Aku masuk, dia deket-deket terus. Aku main alat apa juga dia deket-deket, kayak paling jarak 5 meteran kali gitu. Nah itu aku merasa banget gak nyaman. Di situ aku yakin banget bukan orang gym, memang purposely ngikutin gitu loh. Tapi aku sampai turun ke bawah, aku grocery, dia ikutin di belakang.
aku selesai grocery baru dia mencar. Saksi yang kami hadirkan tidak ada dibantah oleh pihak mereka. Karena seperti yang dibilang rekan saya Ricky, bahwa saksi ini pun memang cukup dekat hubungannya. Dua-dua saksi yang kami hadirkan dekat hubungannya. Artinya nggak masuk kualifikasi mata-mata. Mata-mata itu kan someone yang stranger, orang lain yang Bayar. membuntut-buntutin dibayar. Ini nggak. Memang dekat. Ada dua orang yang dekat dengan Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang kami hadirkan sebagai saksi. Artinya dengan sendirinya mata-mata yang selama ini dituduhkan ke pihak Ari Wibowo itu tidak ada. Terbantahkan dengan sendirinya lah. Bagaimana mata-mata bisa membuntutin? Pasti ketahuan dong, kamu ngapain buntutin saya? Kalau itu mata-mata. Ya, teka-teki ihwal siap lelaki yang diduga menjadi pria idaman lain Inge Anugrah memang masih berselimut misteri. Tapi rupanya isu tersebut kadung berhembus kencang hingga kedua putra pasangan ini kabarnya lebih memilih tinggal bersama Ari ketimbang bersama ibunya. Lantas bagaimana Inge membuktikan jika dirinya bersih dari dugaan minor tersebut? Mereka menyaksikan langsung. Jadi kebetulan kalau ditanya foto apa tidak, mereka tidak memfoto, tapi mereka menyaksikan langsung. Karena saksi kan di bawah sumpah, nggak mungkin dia berbohong. Kalau anak mungkin ya, kalau memang diizinkan dan bisa, aku pengen mungkin rencana 5 tahun ke depan setelah Kenzo Marco kuliah, mereka kuliah udah selesai high school-nya, aku bisa mungkin bisa tinggal di Bali. Kalau bukti yang kuat, saya rasa bukan ranah kita lah, bukan domain kita menilai lah. Itu kan kembali kepada majelis hakim. Yang jelas, dalam persidangan, begitu juga dalam aturannya, saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah. Dia disumpah, artinya pertanggungjawaban dia kepada yang di atas lah. Ya memang agak susah ya. Kita bilang diada-adain kan, untuk pembuktian kan harus dengan saksi. Makanya tadi ketika saksi namanya Sandi itu ditanya hakim bahwa pengetahuan dia tentang WA itu, dia hanya mengatakan hanya lewat WA dari seseorang yang namanya Jansen. Jansen itu adalah orang yang ikut fitness di tempat itu juga. Dia mengatakan bahwa Inge bersama seseorang di tempat fitness. Lalu hakim tanya, apa yang terjadi? Dia bilang ya kirim WA itu aja. Kecuali dia mengirim WA sedang bersama lalu ada kejadian apa kan gitu loh. Selain isu cinta terlarang yang menjerat Inge dan tabiat buruk Ari yang mencuat di persidangan kemarin, isu soal siapa yang lebih dulu minggat dari apartemen juga muncul. Pihak Inge mengaku sengaja keluar lebih dulu dari apartemen yang ditinggalinya bersama Ari. Kabar ini sekaligus menepis anggapan jika Ari sempat diisukan mengusir Inge Anugrah. Lantas bagaimana dengan isu tuntutan nafkah 1,3 miliar dari Inge? Benarkah kubu Inge sudah mempersiapkan rinciannya? Begini, soal meninggalkan rumah itu salah. Begini ya, ini supaya teman-teman tahu. Apartemen yang mereka tempat itu disewakan oleh si kontraktor. Dipinjamkan ya oleh si kontraktor yang sedang rehab rumah Pak Ari. Dalam perjalanan karena menurut informasi mereka masih bersama dan Pak Ari merasa kurang enak bersama Bu Inge, Pak Ari mengatakan ingin pindah apartemen, maka Bu Inge disuruh cari apartemen, ya toh, cari apartemen, dapatlah apartemen yang di Jakarta Barat itu, Jakarta Selatan itu. Lalu Pak Ari pindah, jadi bukan Ibu Inge meninggalkan. Ari yang duluan keluar dengan alasan bahwa ingin dekat dengan rumah dia yang lagi direnov itu, karena yang alasan pindah karena yang punya apartemen katanya mau apa gitu. Memang suruh kita untuk keluar gitu. Makanya Ari duluan keluar. Arian duluan keluar bersama anak-anak gitu loh. Ari udah langsung bilang bahwa aku udah ada tempat apartemen lain dipinjemin lagi sama temennya yang di daerah Jakarta Selatan, 3 bedroom. Jadi dia nanya sama aku, kamu udah ada tempat kamu? Aku bilang masih belum ada yang cocok karena aku kan masih nyari-nyari itu dari yang kos-kosan. Akhirnya aku bisa mulai nyarinya ke apartemen, jadi belum ada yang fix saat itu. Jadi makanya Ari keluar duluan sama anak-anak. Aku beberapa hari, seminggu kemudian aku baru keluar. Itu setelah dibicarakan sama tim lawyer saya bahwa sebenarnya ada undang-undangnya ya Pak? Ya, nafkah lampau. Ya seperti itu, karena kan memang aku nggak pernah dapat yang namanya cash, uang untuk aku
pakai sehari-hari pribadi itu enggak, karena selama ini kan ya kredit card, dan itu kredit card juga untuk keperluan rumah. Dibilang juga waktu itu sempat press conference ada berangkas yang isinya cash yang aku nggak perlu tanggung jawabin kalau aku ambil, itu pun sebenarnya tuh digunakan untuk keperluan rumah tangga, kayak aku ada beli air galon berapa hari sekali, gas, uang makan Bensin. Mbak, ya bensin, Pak Tado selalu minta setiap 4 hari sekali 700-an ribu gitu, terus uang makan mingguan Pak Tado, kalau kita punya anak buah, grooming datang ke rumah, and then kalau misalnya pesen makanan cemilan, GoFood kayak gitu-gitu kan harus cash, itu ambilnya di situ. Jadi di berangkas itu pun memang ada uangnya, dan kalau udah menipis aku pasti bilang Ari, karena kalau udah nggak ada kan mau bayar apa-apa susah gitu. Jadi itu bukan untuk keperluan aku pribadi, aku ambil untuk aku tabung, itu nggak mungkin bisa gitu loh. Dalam perkawinan mereka ada perjanjian perkawinan. Apa inti perjanjian perkawinan tersebut? Adanya pemisahan harta antara suami dengan istri. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana soal harta, yang kalau nggak salah 1 miliaran tadi ya, bahwa itu secara aturan tidak ada kewajiban dari pihak penggugat atau Ari Wibowo dalam hal ini untuk memberikan itu, karena memang sudah dipisah hartanya. Secara hukum memang sudah dipisah. Jadi artinya pemisahan itu bukan mau-maunya salah satu pihak gitu, memang ya berdasarkan aturan. Saat sidang kasus perceraian Ari dan Inge belum menemui titik terang, sidang lanjutan kasus perceraian antara teman senasib dengan Inge, yakni Inara Rusli dengan Virgon Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga makin sengit. Kemarin kubu Inara hadir dengan agenda menunjukkan bukti tertulis. Ada sekitar 50 bukti tertulis yang disodorkan kubu Inara. Dari bukti tertulis berupa chat Virgon dengan wanita idaman lain itu yang dibeberkan majelis hakim hanya sepertiga saja dari bukti-bukti tertulis. Nanti minggu depan Pelengkap lagi. sih itu aja. Dilanjut Pelengkap minggu aja. depan, kan Lanjut belum lanjut sidangnya. minggu depan. Bukan kata-kata antara suami istri, itu kayak tekanan psikis sih. Dan lagi-lagi Virgon kembali tak hadir dalam sidang kemarin. Belakangan terkuak fakta versi kubu Inara jika kubu Virgon sempat menghubungi Inara untuk meminta damai agar kasus ini segera dihentikan. Tapi Inara yang sudah siap bersidang justru meresponnya dengan santai. Ada mau komunikasi apa sih sama pihak keluarga, maksudnya sama ibunya dia, sama iparaku juga nggak ada. Tapi kalau sama keluarga yang lain masih, keluarga dia dari yang lain yang kayak tantenya, opungnya, siapa tante masih. Memakainya sama Virgon juga mau. Maksudnya mereka berdua Iya, gitu. iya. Nggak tahu kalau itu antara ini sepuh ketemu sepuh, nggak tahu itu. Di luar kasus dugaan adanya wanita idaman lain dari sisi gelap kehidupan Virgon, belakangan penampilan dan gaya berpakaian Inara yang super branded juga menjadi sorotan. Namun ihwal gunjingan itu, Inara mengaku memakai barang-barang branded hanya untuk keperluan pekerjaan. Enggak lah, nggak mau. Masih inilah relatif lah, mahal tuh relatif. Mainnya jadi banyak. Jika sidang cerai Inara versus Virgon dan Ari versus Inge terkesan alot dan syarat keselisihan, sidang perceraian antara selebgram Hanum Mega dengan suaminya di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, Jawa Barat kemarin justru berlangsung cepat. Majelis hakim akhirnya memutuskan status pernikahan Hanum dan suaminya Herlambang diputus resmi bercerai secara verstek, di mana sidang putusan tanpa dihadiri pihak tergugat. Alhamdulillah tadi sidang berjalan lancar dan putusan juga sudah kita dengarkan dari majelis hakim dan sudah selesai, tinggal nunggu verjet artinya tanggapan dari tergugat atau banding dari tergugat. Kalau tidak banding selama 14 hari ke depan itu sudah bisa keluar dengan putusan ingkrah. Pasca resmi diputus cerai, kubu Hanum kini tinggal menunggu masa banding dari tergugat. Untuk sementara hak asuh anak ada di tangan Hanum meski sang mantan tetap diperbolehkan bertemu anaknya. Rencananya seminggu sekali sih. Kemarin ibu lihat ada. Nah kemarin ini ulang tahun Bambang kalau nggak salah, malah Hanum bilang, ini Dedek mau dianterin ke sana nanti sama mbaknya Mas Sus
Soalnya ulang tahun Bambang nanti mau dibawa sama makan-makan sama ibunya Bambang. Cuman karena kemarin sibuk, ibunya teleponnya malam, dedenya udah tidur. Gitu. Hidup ini adalah kembali kepada Sang Pencipta ya. Kita hanya titipan, harta ini titipan, diri kita titipan, suami titipan, anak titipan. Kita introspeksi diri. Dikala apa yang kita cintai ini dieksekusi Allah rasanya seperti apa? Sehingga introspeksi diri.